Ya, halo, selamat siang, sahabat Sabda semua. Senang banget bisa ketemu lagi dalam acara Kenal Produk pada hari ini, 17 Februari 2025. Oke, ya, minggu lalu semua pada rame lagi ngerayain Valentine nih ya. Nah, hari ini kita baru mau ngasih hadiahnya nih. Yaitu kita mau ngasih satu produk baru dari Yayasan Lembaga Sabda yang namanya Family Care. Waduh, ini ya, ini mungkin salah satu tanda kalau kita mengasihi seseorang adalah dengan caring. Nah, ini salah satu tanda bahwa Yayasan Lembaga Sabda juga mengasihi sahabat Sabda semua, terutama keluarga-keluarga Kristen di Indonesia, dengan kami meluncurkan satu produk atau program pelayanan Sabda yang bernama Family Care. Dan hari ini saya nggak sendiri, ada teman-teman saya yang nanti akan juga memberikan informasi tentang apa itu Family Care, karena mereka yang ada di balik layar dari produk ini. Kenapa harus 3 orang? Apakah Family Care itu satu produk yang dikerjain 3 orang atau gimana nih? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Apa tuh maksudnya sendiri-sendiri ya? Ya nanti kita lihat sendiri. Nah, ya nanti mereka akan sharing kan ya. Kenapa harus mereka bertiga yang menjelaskan tentang Family Care ini ya? Apa sih itu Family Care dan bagaimana masyarakat Kristen Indonesia, keluarga Kristen Indonesia bisa mengakses semua bahan-bahan yang ada di dalamnya dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya ya, sebagai bukti tanda cinta atau bukti tanda caring kita kepada keluarga dan masa depan gereja, masa depan keluarga kita ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau lihat-lihat dulu nih ya, yang sudah bergabung ya, rekan-rekan kita di dalam ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, silahkan nanti bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain tentang tentang apapun yang ingin diinfokan, ada linknya, lalu ada informasi tentang acara ini, langsung dibagikan saja kepada rekan-rekan yang lain. Oke, baik, karena waktu juga ya, jadi kita mau langsung mulai aja nih ya. Rekan-rekan yang udah bergabung, thanks banget udah bergabung, saya nggak bisa lihat karena jauh banget ya. Saya nggak bisa lihat siapa yang udah join, tapi terima kasih bagi yang sudah join di awal ya. Dan bagi yang mungkin saat ini sedang menonton siaran tundanya juga nanti bisa memberikan like, bisa komen atau pertanyaan dan sebagainya, walaupun siaran langsung sudah berakhir, nanti tetap akan dijawab oleh admin kami. Oke, saya akan meminta teman-teman saya kenalan dulu supaya nggak cuma saya yang ngomong nanti di sini. Buat apa kalian ada di sini? Silahkan dari yang di sebelah sini saya. Oke. Halo semuanya. Kenalkan, aku Aldo Rey. Aku dari tim Sabda Labs. Lalu? Saya Elan. Saya juga dari Sabda Labs. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Reza. Saya juga dari Sabda Labs. Oke, dari Sabda Labs ya. Oke ya. Mungkin tadi saya lupa, saya juga belum memperkenalkan diri. Halo, saya Evi yang akan menjadi host pada siang hari ini, dan sama-sama kita akan membahas tentang Family Care. Ya, sekali lagi saya juga ingin menginformasikan, mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti kegiatan Kenal Produk. Kenal Produk ini adalah acara yang dikhususkan oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk kita sama-sama mengupas tuntas tentang produk-produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Kalau dulu namanya Sabda Unboxing ya, tapi kalau sekarang ini khusus Kenal Produk untuk produk-produk yang baru dari Sabda, yang fresh ya, yang fresh from the oven biasanya gitu ya. Ya, jadi diharapkan semua yang baru-baru dari Sabda itu bisa diinformasikan dalam acara Kenal Produk. Kita akan berdoa dulu. Saya mau minta teman saya Elan ya untuk memimpin dalam doa. Silakan Elan. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur atas penyertaan-Mu selama hari ini. Kami akan memulai Kenal Produk hari ini terkait Family Care. Tuhan berkati device yang kami pakai, jaringan, dan setiap teman-teman kami yang menjelaskan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kita berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Elan. Iya. Ya, saya mau menyapa nih rekan-rekan. Saya udah lihat ada berapa yang sudah gabung ya. Di sini ada teman kita Yus Marlan, lalu ada Daniel Jevisa, halo, lalu jadi ada Sugar Pepper Deco Page, ya namanya keren banget ini. Lalu ada rekan kita Nehemia Kris dan ratusan teman-teman kita lagi yang sedang menyaksikan. Oke, baik ya. Kita mau kepo-kepo nih tentang Family Care. Ya, kenapa namanya Family Care ya? Ini suatu ruang, suatu tempat, atau suatu apa ini? Aldo, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu Family Care yang baru aja atau yang saat ini akan kita informasikan kepada sahabat-sahabat Sabda? Ya, kalau ngomongin Family Care sendiri, apa sih Family Care? Kalau kita lihat benar-benar dari artinya, itu kan peduli keluarga artinya.
Kalau Caring. ya caring keluarga. Di situ kita menjawab suatu pertanyaan dari orang-orang. Kenapa kok kita fokusnya awalnya di Alkitab, Alkitab, Alkitab terus? Ya, kan? ya Nah, memang harus Alkitab. ya memang harus Alkitab. Tapi dari Family Care ini kita juga memperhatikan keluarga, Ya. secara khusus keluarga Kristen, Mhm, dengan mengumpulkan berbagai bahan-bahan yang ada, mhm. membuat suatu platform yang Mhm. nantinya akan kita jelaskan dan kita berlihat bersama-sama. Oke, oke. Jadi ini satu produk baru Yayasan Lembaga Sabda berangkat dari fokus Yayasan Sabda sendiri ya. Iya. Untuk Alkitab, kami sendiri punya banyak sekali bahan ya seputar keluarga yang berlandaskan kepada firman Tuhan gitu ya. Dari mitra-mitra kita juga Benar. ya, bukan dari Sabda saja sih ya, dari mitra-mitra terutama pelayanan-pelayanan yang bergerak di bawah ini ya, di konseling dan sebagainya. Jadi kami membuat produk yang namanya Family Care gitu ya, disatukan, dijadikan dalam satu platform begitu ya. Jadi latar belakangnya ada lagi yang ingin kamu tambahkan, Aldo? Ya, kalau lihat dari latar belakangnya, ini dulu kita pernah membuat di tahun lalu kita membuat satu event namanya Unhack. Unhack, ya. Ya, Unhack. coba Mbak Evi jelaskan dulu Unhack. Oh. Biar orang-orang tahu itu Unhack itu apa. Aduh. Ya, Unhack itu kegiatan tahunan biasanya dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda ya, untuk kita sama-sama kerja bareng, kerja gotong royong untuk membuat solusi-solusi berbasiskan teknologi yang terkini terbaru gitu ya, supaya bisa tercipta ya satu produk baru kah, atau cara baru, atau sistem baru, dan melibatkan bukan hanya staf Sabda, melibatkan siapapun yang ingin terlibat untuk terlibat dalam pelayanan teknologi atau digital. Dan Unhack ini yang baru saja diselenggarakan nih Ya, tahun lalu nih ya, tahun lalu, itu salah satunya atau fokusnya adalah untuk ini tadi, Family Care. Kenapa sih harus Family Care waktu Unhack kemarin tuh? Ya, kenapa harus Family Care? Karena ya kita inginnya dimulai dari keluarga. Kan kemarin Ya. kan bulan Oktober itu namanya bulan keluarga. Kita Oke, iya, tinggi iya, keluarga itu. Nah, tuh dari banyaknya data-data, baik data mitra, data-data di internet tersebar dimanapun tentang keluarga itu sangatlah banyak. banyak banget. Nah, makanya kemarin Unhack kita bergotong royong bersama-sama dengan banyak orang juga, nggak cuma dari Sabda ya, tapi dari orang-orang luar yang non teknis pun Ya. kita ajak itu untuk membuat beberapa platform mengumpulkan data-data terkait keluarga untuk kita bisa melayani keluarga Kristen. Jadi ekosistem ya untuk pelayanan Ya. keluarga Kristen. Oke. Nah, Family Care ini bentuknya apa sih gitu ya? Dari tadi bicara Family Care, lalu Unhack itu juga memberikan solusi bagaimana membuat satu ekosistem untuk keluarga. Bentuknya realnya itu apa, Elan? Kalau Family Care ya teman-teman, pertama dari situs. Oh, jadi ada situsnya. Ya, ada situs, ada aplikasi. Ada dan juga aplikasi. Ada GPT-nya. Ada GPT-nya. Ya. GPT itu AI ya? Ya, Oh, oke. Jadi ada situs, ada aplikasi, dan juga ada. Kenapa harus dibikin 3 itu? Karena Kurang kan kalau cuma 1? lebih menjangkau. Boleh melihat ke kamera juga? Ya, lebih menjangkau ya teman-teman. Ya. Kalau di situs terus ada orang-orang yang suka lihat lewat aplikasi ya Mhm. bisa masuk ke Family Care. Ya. Jadi disediakan ekosistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya masing-masing gitu ya. Ada yang lebih familiar lewat situs, aplikasi maupun dengan GPT. Tetapi selain itu juga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan penggunaannya, tetapi juga setiap platform pasti punya kelebihannya sendiri-sendiri, ciri khasnya sendiri-sendiri untuk menampilkan bahan. Bukan begitu? Betul. Salah nggak penjelasan saya? Benar. Jadi kita mau lihat nih ya, kita mau lihat sekarang gitu ya, masing-masing untuk ketiga platform ini, situs, app, dan juga GPT. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, ada 3 orang, berarti masing-masing ngerjain satu-satu nih. Ya. Kalau Aldo ngerjain apa nih? Aku di AI-nya. Di AI-nya berarti GPT-nya, Bukan hanya GPT, tapi ada juga yang chatbotnya. Chatbotnya. Itu benar-benar dari AI, semua yang berkaitan dengan AI aku yang ngerjain. Oke, nanti Tapi kamu bukan aku jelasin ya. sendiri. Ya. Ada teman-teman juga. Oke. Tuh. Kalau Elan? Kalau saya di aplikasinya berarti. Aplikasinya Yes. Android ya? Ya, Android. Android. Kalau Reza berarti situs dong? Ya, situs. Situs. Ya, nanti silakan ya, nanti boleh menjelaskan sendiri-sendiri ya. Jadi Reza situs, Elan aplikasi, dan ini urusan yang AI itu ya. Jadi komplit banget nih ya. Untuk Family Care sendiri ini teknologinya juga bukan hanya menggunakan satu jenis teknologi ya,
Jadi ada 3 jenis teknologi yang digunakan. Wah, keren-keren gitu ya. Nah, saya mau nanya langsung dulu deh ke Reza nih ya. Kalau situs nih Reza, bisa kamu jelaskan situs Family Care ini isinya apa aja dan kenapa tuh harus berbentuk situs, pengelolaan bahannya ada di sana, begitu. Silakan deh Reza, waktunya untuk kamu. Ya, yang pertama situs itu mudah di manage. Jadi yang pertama, Jangan lupa melihat ke sahabat Sabda. ya, yang pertama itu harus pastikan di situs itu mudah di manage, mudah diolah. Ya. Jadi yang pertama di situs itu ada renungan, pertama renungan harian itu selalu up to date setiap hari. Up to date setiap hari. Ya. Terus yang kedua ini artikel. Nah, artikel ini banyak serinya. Yang pertama dari partner Sabda sendiri yaitu yang telaga. Sangat banyak. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang langganan telaga pasti familiar ya. Terus yang kedua itu ada dari serinya AYPA, yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti seri AYPA dapat melihat di situsnya Family ini untuk melihat materi-materi atau resource yang telah diolah kembali menjadi artikel, media, menjadi gambar atau video. Oh, jadi AYPA ini mungkin ada beberapa sahabat-sahabat yang belum tahu ya. AYPA ini salah satu gerakan sih dari Yayasan Lembaga Sabda untuk mengajak masyarakat Kristen Indonesia melakukan PA, terutama pada era digital ini. Dan kami punya satu ekosistemnya, ya, itu ada situs aypa.org, lalu ada kegiatan-kegiatannya juga berupa PA online, salah satunya di Alkitab, begitu ya. Nah, ini jadi program-program acaranya dikemas sedemikian mungkin diambil untuk menjadi bahan-bahan keluarga Kristen bisa melakukan studi Alkitab. Begitu maksudnya ya, untuk AYPA itu ya. Namanya juga AYPA. Oke, ada lagi Reza, silakan. Ini fitur yang paling canggih, yaitu ada chatbotnya yang di kiri bawah. Nanti, jadi di situs ini ada chatbotnya juga ya? Ada chatbotnya. Oke, ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang mau curhat seputar keluarga ya, atau yang lagi sedih itu bisa curhat sama AI-nya. Oh, sekarang curhat sama AI? Oh, bisa. Oh, gitu ya. Oke, jadi siapapun ya. Tapi sehubungan masalah-masalah keluarga aja atau boleh masalah-masalah yang lain nih? Ya, seputar remaja itu juga bisa. Oke. Juga bisa. Jadi kategori sehubungan dengan anggota keluarga, begitu ya? Atau masalah-masalah yang sering terjadi di dalam keluarga. Oke. Ada lagi nggak nih? Itu aja. Itu aja. Kenapa sih harus dibikin bentuk situs? Kenapa nggak hanya apa yang membedakan? Kenapa harus ada situs ini dibandingkan tadi ada app, ada GPT-nya? Ya, situs ini menurut saya dibuat agar lebih mudah diakses. Lebih mudah diakses. Lebih mudah diakses. Kan dari device smartphone juga bisa. Ya, sudah responsif dong berarti? Ya, sudah. Oke. Jadi mobile friendly juga ya? Ya, oke. Ya, saya sih lebih suka buka situs daripada buka app. Kalau buka app saya harus install lagi. Nah, gitu ya. Kalau dengan internet. Oh iya dong. Hari gini nggak ada internet. Wah. Gitu ya. Jadi untuk mereka-mereka yang mungkin malas banget untuk apps gitu ya, bisa nih membuka, dan itu biasanya tampilannya lebih menyenangkan kalau web juga ya. Bisa lebih luas dan juga bisa lebih enak untuk dibaca. Itu untuk kategori seusia saya sih ya. Gitu. Oke, ini dari Reza tadi ya. Kamu sudah cukup puas dengan pencapaian. Salah ngomong, gue pleset dikit ya. Dengan pencapaian yang sudah dikerjakan sejauh ini dari situs Family Care ini? Ya, saya bersyukur ya. Ini pertama kali saya mengerjakan proyek yang cukup besar, yang multi-platform juga. Ini juga pelajaran maksudnya dari membuat situs Family ini, saya jadi belajar mengenai web development, terus juga belajar tentang tentang seputar materi tentang keluarga gitu. Oke, jadi ikutan belajar banyak ya tentang keluarga ya. Oke, sudah pernah curhat dengan chatbot nih? Cuma say hi aja sih. Oke, thank you Reza. Nanti saya balik lagi ke kamu ya. Sekarang saya mau ke Elan deh untuk yang apps-nya gitu. Apa yang membedakan nih? Kalau tadi mungkin bahan-bahannya hampir sama ya, atau mungkin ada bedanya dan sebagainya. Mungkin dari Elan bisa dijelaskan sedikit. Kalau untuk Family Care yang apps ini ya sama sih berarti, cuman karena perbedaan platform. Beda platform aja. Situs
kalau saya Mhm. apps, Mhm. terus fiturnya sama sih. Ya, ya, ya. Ada resource, ada renungan, Mhm. ada chatbot juga. Mhm. Ya, kalau semisal tadi Reza juga belajar terkait programming, Mhm. saya juga mencoba untuk memakai bahasa baru gitu, Mhm. untuk apps ini. Mhm. Terus juga mencoba chatbotnya gitu. Mhm. Sudah coba chatbotnya? Iya. Oh, di aplikasi juga ada chatbotnya Ada ya? chatbotnya. Oke. Ya. Sudah pernah coba untuk konsultasi? Puji Tuhan pernah berarti. Oke. Hasilnya gimana? Kalau menurut saya memuaskan. Memuaskan. Ya, Langsung masih pengen konsultasi dengan orang biasa atau enggak nih? mungkin Beda lah ya. Kalau sama orang biasa juga perlu berarti. Iya, harus itu ya. Oke, ini sebagai kayak pertolongan pertama kali ya. Ya. Referensi dan pertolongan pertama. Jadi fitur chatbotnya, artikel renungan hariannya, lalu juga tadi artikel-artikelnya dan juga chatbotnya di situs maupun di aplikasi ada. Aplikasinya ada di Android juga, ada di iOS juga atau hanya di Android nih? Masih di Android. Masih di Android. Berarti ada kemungkinan untuk ini. Ya, teman-teman yang ada di rumah doakan bisa mengembangkan. Oke. Oh, tadi lupa nih. Kalau situs tadi kita mau masuk ke situs Family Care tadi alamatnya apa nih? Ya, teman-teman sama Bapak Ibu bisa mengunjungi family.sabda.org. Oh, family.sabda.org. Oke, sih. Kalau gimana? Boleh? Gimana? Family.sabda.org. Saya kira ada yang mau ditambahin lagi. Kalau Elan, kalau kita mau dapetin di Android nih, apa di Play Store ya? Ya. Ya, itu namanya apa nih? Teman-teman bisa cek aja di search itu Family Care gitu. Family Care gitu ya, Family Care. Itu sudah langsung kelihatan logonya nanti ya. Iya. Pokoknya Family Care, ada logonya, itu ada warna biru, rumah gitu ya, lalu ada gambar, ada orang tua di tengah, anak-anaknya di pinggir gitu ya. Nah, itu ada tulisan Family Care. Oke, itu langsung aja bisa langsung di install ya, sahabat Sabda yang ada di rumah gitu. Dicoba-coba, terus nanti dibagikan kepada yang lain. Oke, karena saya mau ke Aldo nih, gitu. Urusan GPT-nya, sama nggak sih? Ya pasti ada spesialnya lah. Ada spesialnya. Coba kamu sebutin nih spesialnya. Pakai telur nggak? Pakai telur, nanti ada tepungnya dikit gitu. Oke, silakan. Ya, kalau dari GPT-nya Mhm. atau dari chatbotnya, yang Mhm. pasti dia ditenagai dengan teknologi yang paling baru, AI. AI. Ya. Ya. Dan semua data-data yang ada di situs maupun di apps itu sudah tersinkronasi dengan baik. Mhm. Maksudnya apa tuh? Jadi sudah, kalau situs update, apps update, AI-nya juga pasti update. AI-nya pasti update otomatis. Pasti otomatis. Oke. Terus kita juga bisa di GPT atau di chatbot teman-teman tadi, di apps maupun di webnya, itu sudah dikasih special prompt. Special prompt, ya. Perintah khusus. Nah, Oke. jadi sudah dikasih sistem prompt atau special prompt di situ untuk menjawab semua resource, semua pertanyaan dengan baik dan dengan ramah pastinya. Wah. Mungkin Jadi bahkan lebih ramah dari orang. Nggak jutek ya berarti. Ya. Tuh, terus juga dikembalikan ke Kristenan. Oke. Harus dikembalikan ke Kristen itu berarti kembalikan kepada Alkitab. Nah, di situ juga poin plusnya, di situ juga sudah tersinkron dengan Alkitab GPT. Oh ya, Alkitab GPT. Oke. Jadi sudah tersinkron dengan Alkitab GPT dan data-data Alkitab GPT dan ditambah dengan data dari family, makin kayanya lagi. Jadi memang GPT dari Family Care ini bukan GPT tok, tapi sama chatbotnya sama semua. Oke, ya. Jadi yang Aldo buat ini itu sudah istilahnya kalau kita suka bilang tuh sudah di-train ya. Iya, betul. Sudah dilatih gitu ya dengan data-data tadi yang dari Lembaga Sabda dan mitra-mitranya, ditambah dengan bahan-bahan yang masuk ke dalam Alkitab GPT itu semua pembelajaran atau bahan-bahan biblika yang sangat bertanggung jawab ya, relevan ya, lalu juga ditambah special prompting ya. Betul. Wow, gitu ya. Itu jadi berarti bisa dipastikan mungkin jawabannya atau misalnya karena ini bentuknya conversational pasti ya. Betul. Itu ya conversational. Jawaban yang diberikan bisa dipastikan tidak berhalusinasi lagi atau gimana? Ya, dipastikan kalau jawabannya pasti ya akan lurus.
lurus. Lurus dia. Dia agak melenceng dikit nggak mau. Gitu ya, harus lurus sesuai dengan Ya, spesial Alkitab itu ya. Jadi apa? Pasti harus dicek-cek lagi nggak nih jawabannya? Ya, namanya juga AI. Yang punya hikmat kan kita. Nah, itu ya, ini harus digarisbawahi ya. Yang ya. Tuhan ngasih hikmat kepada kita, ya kita harus gunakan itu. Yes. Bukan AI kan yang dikasih hikmat. Ya, itu ya. Jadi ini boleh digarisbawahi ya. Karena walaupun ada GPT-nya, tetapi kita tetap harus kembali. Tadi kalau kita lihat bahan-bahannya itu sudah ada di Family Care di situs ya. Di app juga ada. Lalu di GPT ini kan yang mengolah semuanya ya, mengolah semua data-data itu bisa menjadi sumber atau referensi yang baru lagi. Tetap kita bisa kembali lagi kepada sumber aslinya untuk melihat atau kepada kalau kita curhat misalnya dengan chatbotnya begitu ya. Ya pastikan dengan orang-orang yang mungkin lebih kompeten, hamba Tuhan kah atau konselor dan sebagainya. Paling nggak kalau saya bilang ini jadi pertolongan pertama lah. Misalnya kita nggak tahu mau kemana gitu ya. Atau kita tiba-tiba tempat ini nggak ada orang untuk kita melakukan konseling atau mau tanya-tanya tentang masalah keluarga yang sedang kita hadapi. Paling nggak ini bisa jadi tempat kita home base satu pertama lah untuk kita datang ke sana untuk ini ya. Cari-cari data dan sebagainya. Selain GPT namanya GPT Family Care atau gimana nih? Family GPT. Family GPT. Nah itu bisa dapat di mana? Gratis apa enggak dan sebagainya? Teman-teman bisa langsung cari aja di GPT Store. Kalau teman-teman sudah punya GPT yang berbayar, itu nanti akan bisa cari GPT di GPT Store Family GPT. Yang punyanya Sabda itu pasti ada juga paling atas. Ya. Terus juga bisa cari di beberapa tempat yang lain di situs dari aplikasi itu sudah tersinkronasi dengan GPT Family yang di chatbotnya tadi. Itu sama persis. Ya. Itu ya. Jadi Family GPT ini keistimewaannya chatbotnya itu tadi. Sebenarnya Family GPT ini chatbot yang dibuat itu dibuat sama persis dengan Family GPT. Oh, begitu. Jadi memang ketika kita download atau mengakses GPT di GPT Store untuk Family GPT itu adalah chatbot yang ada di situs Family Care maupun di apps-nya Family Care begitu ya. Jadi kalau mau langsung aja nggak mau belum ada waktu untuk melihat dulu situsnya atau app-nya gitu ya. Bisa langsung ke GPT tapi itu harus berbayar ya. Kalau gratis bisa diakses. Kalau gratis bisa diakses. Ya, tapi terbatas. Ya, sama sih ya dengan kasus-kasus custom GPT lainnya ya. Tapi saya udah pernah nyoba dan cukup oke juga ya. Walaupun menggunakan yang free gitu ya, tidak menggunakan yang berbayar, menurut saya hasilnya juga cukup baik gitu ya. Ketika dibandingkan juga dengan sumber-sumber asli atau referensi lainnya juga menurut saya sendiri cukup oke dan bisa menolong saya sendiri karena biasa suka ada murid-murid juga yang curhat tentang keluarga dan sebagainya dan itu bisa menolong saya juga untuk membimbing mereka setelah ini mereka harusnya gimana, setelah ini mereka bisa kemana dan sebagainya begitu sih. Oke, nah ini kayaknya asik banget nih kalian mengerjakan nih Reza, Elan dan juga Aldo ya untuk Family Care ini. Ada susah-susahnya nggak atau ada tantangan-tantangannya nggak? Gimana? Boleh cerita dari tantangan yang kamu hadapi ketika membuat situs ini itu tantangannya apa aja dan sekaligus kamu bisa sharing harapanmu ke depan dan pokok doa untuk terutama untuk ini ya, untuk dari situs ini sendiri. Ada mau dikembangkan yang lain atau gimana? Silakan Risa. Ya, tantangan pasti ada ya. Waktu saya ngerjakan buat nampilin data yang resource itu, yang buat nampilin berbagai artikel dari Olahraga, AYOPA dan masih banyak lainnya itu di tengah-tengah saya mengerjakan ini sempat error gitu. Tapi puji Tuhan saya dapat menyelesaikan error itu ya dibantu dengan AI juga. Ya, dan puji Tuhannya lagi project ini tuh bisa dipresentasikan di acara Hack 2024 yang kebetulan diadakan di Solo gitu. Ya. Itu sih untuk tantangan pertama kali gitu ya, bersyukur bisa belajar dari tantangan itu gitu. Ya untuk harapan ya semoga resource atau materi yang ada di website family.sadar.com bisa bertambah gitu ya, bertambah terus, jadi dapat menambah
berkatnya juga bagi orang-orang atau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang menggunakan family.sabda.org ini, terus juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi produk family ini boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Oke, thank you ya. Jadi dari tantangan yang kamu hadapi, justru tadi bisa belajar banyak ya. Oke, lebih banyak kesempatan untuk bisa mengembangkan lagi ke depannya. Kalau dari Elan sendiri gimana nih apps-nya nih? Tantangan ya, Sofi? Ya dong. Kalau tantangan, ya mungkin waktu mengerjakan stres itu ada. Oh ya, gitu. Error. Oh, kamu berarti banyak ngobrol sama chatbotnya dong? Iya. Langsung konsultasi langsung. Oh gitu ya. Ya. Bersyukur ada error pasti, tapi ya dimampukan Tuhan untuk mengerjakan. Terus kalau misal udah stuck ya tanya sama teman-teman gitu. Mungkin berbeda pengerjaan, tapi kita saling berbagi ide gitu loh. Kalau misal tanya Reza, kalau gini gimana gitu. Oh gini aja lah. Mungkin Reza akan membahas terkait kayak flow-nya aja gitu. Tapi kan yang eksekusi saya bersyukurnya bisa saling berbagi ide. Saling memberi ini ya, brainstorming, lalu dari brainstorming itu diwujudkan seperti apa ya. Gitu. Oke, good ya. Harapan kamu ke depannya gimana? Harapannya aplikasi ini bisa membantu keluarga Kristen di Indonesia dalam pertumbuhan dan pembinaan keluarga Kristen. Oke, thank you. Aldo, ini kan perkembangan teknologi ya kan akan makin cepat. Mungkin sekarang kamu bikin custom GPT-nya sekarang, nanti ternyata ada teknologi baru lagi nih yang datang ini sehubungan dengan AI. Ini menjadi salah satu tantangannya nggak yang sudah kamu pikirkan ke depan untuk pengembangan AI custom GPT ini sendiri? Ya, itu tantangan juga. Iya. Kayak kemarin aja 3 hari yang lalu. Oke. Hari Kamis kalau nggak salah. Sebelum itu Valentine dong. Sebelum Valentine. Itu malah error chatbotnya dan chatbotnya. Wah. Ya itu tantangan. Jadi untungnya Elan lagi develop aplikasinya kan. Oke. Jadi Elan bisa ngasih tahu, "Loh ini error, segera di fix." Ya. Itu juga tantangan kan. Kita nggak selamanya kita mantengin chat GPT-nya, nggak mantengin ada update nggak gitu ya. Tiba-tiba update juga nggak ada pemberitahuan. Ya. Itu suatu tantangan juga. Terus habis itu juga tantangan yang paling kerasa itu gimana kita tahu orang-orang ini butuh apa dan AI ini bisa membantu apa. Itu yang paling menantang. Karena kita harus menyiapkan sistem prompt-nya atau special prompt-nya tadi agar sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang gunain itu tadi. Oke. Special prompt yang kamu buat satu prompt aja? Untuk banyak. Banyak ya. Karena pertama itu harus ikut ke AI. Tahu AI-nya itu harus tahu kalau dia ini untuk kekristenan. Oke. Tuh. Terus yang kedua dia harus tahu kalau Alkitab sebagai dasarannya. Ya. Tuh. Terus baru diarahkan ke keluarga. Groundingnya cukup banyak ya. Benar. Ya, tapi terima kasih karena itu lebih memudahkan kan seharusnya untuk kita nanti karena kuncinya kan di prompt itu ya. Sehingga bisa menghasilkan data yang maksimal, data yang efektif dan bisa langsung digunakan dengan baik oleh masyarakat, terutama dalam hal ini kita bicara tentang keluarga Kristen di Indonesia. Harapan lo ke depannya untuk custom GPT Family Care ini apa? Nggak bikin aku stres. Oh ya, enggak lah. Ya, pasti harusnya senang dong karena bisa dipakai lebih banyak orang. Ya, itu senang. Tapi pas develop di belakangnya. Pasti bisa lah, semangat. Tuhan tolong. Ya, Tuhan pasti nolong. Yang pasti harapannya itu dengan adanya teknologi juga banyak keluarga Kristen juga pasti diselamatkan. Ya, amin. Pasti juga dengan kemajuan teknologi juga banyak hal yang bisa kita tolong gitu. Nggak cuma dari keluarga, bahkan orang-orang yang bisa dikatakan jauh dari keluarga bisa terobati dengan ini. Itu harapan yang paling besar sih. Yang pasti juga semua bisa memakai. Ya, oke. Iya, Bapak sahabat Sabda semua ya, salah satu kerinduan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri membuat Family Care ini memang karena sangat dibutuhkannya gitu ya, keluarga-keluarga yang sehat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi ya pada masa yang akan datang gitu. Teknologi yang semakin pesat atau semakin canggih yang diciptakan untuk
mempermudah hidup manusia, bukan berarti itu tidak meninggalkan atau tidak memberikan masalah-masalah yang berat. Justru tantangannya akan semakin berat gitu ya, karena kita tidak hanya bertanding secara cepat untuk pemanfaatan teknologi gitu ya, tetapi kita juga bertanding dengan alat-alat teknologi ini. Mereka dapat memuridkan, tanda kutip ya, memuridkan keluarga atau generasi masa depan kita gitu ya. Tetapi seharusnya bagaimana dengan teknologi ini menolong kita sebagai orang percaya, sebagai bagian dari keluarga bisa memuridkan ya, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita menggunakan teknologinya ya sebagai alat bantu ya, bukan untuk dikendalikan. Nah, oleh karena itu kami mengajak nih ya, sudah dibuat oleh Reza, Elan, dan juga Aldo dan teman-teman yang karena ini bukan mereka bertiga aja yang bikin, bahkan peserta Unhack pun ya tahun 2024 yang lalu lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang ya. Mereka itu juga menjadi bagian mengapa Family Care ini juga bisa lahir gitu ya. Jadi kita tepuk tangan dulu nih untuk peserta Unhack. Ya, ini menjadi satu bentuk gitu ya, satu bentuk dari yang sudah dikerjakan oleh teman-teman atau para peserta Unhack dulu. Ini hasil akhirnya, karena kan judulnya Unhack Gotong Royong Family Care. Nah, ini hasil akhirnya, semua yang sudah dibuat, semua yang sudah dikerjakan ya, sudah ada di dalam situs, aplikasi, dan juga custom GPT Family Care dari Yayasan Lembaga Sabda. Kita juga mengucapkan terima kasih banget nih untuk para mitra ya, karena dari para mitra inilah kita juga bisa mengembangkan program ini ya, dan bisa mendapatkan bahan-bahan yang sangat bagus sekali untuk masyarakat Kristen Indonesia. Jadi bahan-bahannya tidak hanya bisa diakses oleh generasi saat ini aja, tetapi itu bisa menjadi legacy atau menjadi akses untuk generasi masa depan, keluarga-keluarga Kristen selanjutnya gitu ya. Jadi mari harus diviralkan. Ya, sesuatu yang baik harus dibagikan supaya bisa membawa dampak bagi hidup lebih banyak orang. Itu juga sekaligus menjadi pokok doa kita bersama ya. Ditambah tadi Aldo juga jangan sampai AI-nya error gitu ya, sehingga down gitu. Itu sering terjadi sih. Ya. Ketika ada pengembangan pasti akan terjadi seperti itu gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dipakai nanti kalau mau tahu isinya seperti apa, atau ketika sudah mengunjungi situsnya mendapatkan error atau mau memberikan masukan, tolong beritahukan kepada kami gitu ya. Jadi bisa tulis aja langsung di bawah di live komen ini, atau di komentar ketika Anda sedang menonton arsip dari kenal produk ini. Ini saya nggak bisa dapat akses internet di sini ternyata. Jadi nggak tahu ada ini apa enggak. Tidak ada pertanyaan ya, tidak ada tanggapan. Ya, jadi baik, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau mau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan nanti bisa sewaktu-waktu ditulis, nanti akan dijawab oleh admin kami. Ya, sekali lagi terima kasih Aldo, Elan, dan juga Reza sudah memberikan informasi tentang adanya situs, aplikasi, dan juga custom GPT Family Care ini ya, sehingga masyarakat Kristen Indonesia saat ini sudah siap boleh menggunakan ya. Kita launching sekarang ya, dan silahkan bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan sahabat Sabda semuanya. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih dari Sugar Pepper Deco Page ya. Nama aplikasinya di Play Store apa ya Kak? Nah, tadi udah di-spill ya. Udah dikasih tahu sama Elan. Mungkin Elan mau ini lagi, sampaikan lagi. Oke, teman-teman yang ada di rumah bisa cek di Google Play Store Family Care gitu. Family Care, langsung download ya, langsung unduh gitu ya, di Family Care itu ya, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, besok lupa nanti. Oke, terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaannya. Baik, ya, saya juga ingin mengundang ya sahabat Sabda semua untuk bisa mengikuti Alkitab ya nanti malam tentang kasih kepada saudara sebagai tanda hidup baru. Kita akan PA bareng dari Yohanes 3:13 sampai 18. Jadi malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram Live Ayo PA. Lalu juga besok malam banget ya ada acara Sabda Youth, temanya tentang Speak in Love. Masih berbau-bau Valentine ini ya. Ya, jadi besok tanggal 18 Februari pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagramnya Sabda Resources ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua, silakan mengikuti siaran tunda dari acara siang hari ini kalau tadi mengikutinya terlambat di Instagram Sabda_Ilsa. Ya, terima kasih banyak ya sekali lagi kepada sahabat Sabda semua yang sudah mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur sekali untuk family care yang sudah bisa diselesaikan, dan saat ini juga siap digunakan oleh masyarakat Kristen Indonesia. Masih ada hal-hal yang kami rencanakan untuk pengembangan situs ini, untuk pengembangan app maupun custom GPT-nya. Tolonglah Tuhan, hikmat bijaksana atas-Mu ya, dan kami juga mohon Tuhan, memberkati setiap orang yang sudah terlibat dalam family care ini, bukan hanya dari Sabda, tetapi para mitra kami, dan juga Tuhan para peserta sahabat Sabda yang mengikuti kegiatan Unhack tahun lalu. Berkati mereka semua, sehingga apapun yang telah mereka sumbangkan melalui tenaga, pikiran mereka, Tuhan, untuk mewujudkan family care ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, dan Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian. Terima kasih banyak sahabat Sabda semua. Kita sama-sama mengucapin salam AI for God.